Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatani Sarantoro dengan teman saya Lutfan Abiyuta Wakal. Kami berasal dari SMP Negeri 7 Surabaya, akan mempresentasikan penelitian yang sudah kami lakukan dengan latar belakang di dunia perkopian. Fermentasi termasuk proses yang memegang peranan penting, yakni untuk menentu kualitas kopi. Ampas tebu dipilih untuk mengurangi limbah sampah, menyelamatkan bagian dari tumbuhan, dan juga di dalam ampas tebu dapat berfungsi untuk mempercepat proses pencernaan protein di dalam kopi. Di sisi lain, karena ampas tebu terdapat zat gula yang dapat meningkatkan cita rasa kopi dari gambaran tersebut, maka kami buat penelitian dengan judul pemanfaatan ampas tebu untuk meningkatkan rendemen cita rasa kopi ala kopi luwak. Rumusan masalah: apakah ampas tebu dapat meningkatkan kualitas biji kopi bercita rasa ala kopi luwak pada saat digunakan untuk memfermentasi? Landasan teori, kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Jenis biji kopi terdapat dua jenis varietas utama, yaitu kopi Arabica dan Robusta. Kopi luwak, jenis kopi yang lain merupakan turunan atau subvarietas dari kopi Arabica dan Robusta. Biasanya setiap daerah penghasil kopi memiliki keunikannya masing-masing dan menjadikannya sebagai suatu subvarietas. Ampas tebu merupakan tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula. Cara penelitian: 1. Tahapan pertama, fermentasikan biji kopi. Limbah ampas tebu, biji kopi yang sudah dikupas, ampas tebu yang dimasukkan di toples yang berisi air. Fermentasi ditunggu 3 hari. Angkat dan kupas biji kopi, jemur biji kopi sampai benar-benar kering. Sangrai sampai bijinya menjadi kecoklatan mengkilap. Sesudah di blender diayak, kopi hasil fermentasi siap dihidangkan dan dinikmati. 2. Hasil fermentasi kopi diujikan di balai penelitian dan industri yang meliputi kafein, protein, asam amino, klorogenat dalam jumlah hari yang ditentukan 2 dan 3 dibandingkan kandungannya dengan kopi kontrol dan kopi uji coba dengan menggunakan ampas tebu yang dicampur dengan air. Hasil penelitian dan pembahasan. Tabel kandungan biji kopi fermentasi ampas tebu yang dicampur dengan air. Nomor 1, kafein 2 hari 2,38%, 3 hari 2,65%. 2, protein 2 hari 2,31%, 3 hari 1,90%. 3, asam amino 2 hari 1,22%, 3 hari 1,88%. 4, klorogenat 2 hari 0,18%, 3 hari 0,32%. Pembahasan dari hasil analisis laboratorium biji kopi fermentasi yang diujikan kafein selama 2 hari menunjukkan angka sebesar 2,38%, sedangkan pada saat difermentasi selama 3 hari angka menunjukkan 2,65%. Hal ini berarti kandungan kafein mengalami kenaikan sebesar 0,27%. Kandungan protein selama 2 hari menunjukkan angka sebesar 2,31%. Sedangkan pada saat difermentasi selama 3 hari menunjukkan 1,90%. Berarti kandungan protein mengalami penurunan sebesar 0,41%. Kandungan asam amino selama 2 hari menunjukkan angka sebesar 1,22%. Sedangkan pada saat difermentasi selama 3 hari angka menunjukkan 1,88%. Berarti kandungan asam amino mengalami kenaikan sebesar 0,66%. Pada kandungan klorogenat selama 2 hari menunjukkan angka sebesar 0,18%. Sedangkan pada saat difermentasi selama 3 hari angka menunjukkan 0,32%. Hal ini berarti kandungan klorogenat mengalami kenaikan sebesar 0,42%. Kesimpulan: kandungan kafein, asam amino, dan klorogenat mengalami suatu peningkatan pada saat proses fermentasi biji kopi dengan menggunakan ampas tebu yang dicampur dengan air juga bisa mempengaruhi kualitas biji kopi bercita rasa ala kopi luwak. Kalau kualitas biji kopi semakin baik, berarti kopi tersebut menjadi lebih enak. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.